Wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, seruan Rizik Syihab yang mengajak perang itu sudah direspon dan sudah mulai dilaksanakan oleh para pengikutnya yang terutama dari Laskar Front Persaudaraan Islam ya, yang dulu adalah Front Pembela Islam atau FPI. Nah, di berbagai tempat sudah mereka bergerak. Yang viral kemarin diantaranya yang di Karanganyar. Ya, ada Ketua PWILS Kabupaten Karanganyar digeruduk oleh 50 orang anggota FPI. Kemudian sekarang juga sudah viral di Jakarta. Ya, pengikut Habib Rizik sudah mulai bergerak ya. Minimal mereka menyatakan sikap. Kemudian di wilayah Jambi, ya, di Jawa Timur juga, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Sulawesi terutama juga banyak pengikut Rizik Syihab. Di sana mereka sudah menyatakan ya membela Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan mereka malah menuntut agar Habib Idrus Salim Al-Jufri ini diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, apa yang menjadi catatan kita? Catatan kita dari apa yang sudah kita sampaikan dalam video-video kita sebelumnya, bahwa kami dari PWILS ya, kami melayani Habib Rizik ya sendirian, nggak usah memakai bemper atau pembela dari orang-orang pribumi. Kalau memang Rizik Syihab tidak bisa datang, ya yang datang silakan dari kelompok Habib Ba'alawi. Jangan menggunakan kaum pribumi, ya. Itu yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia, khususnya yang menjadi muhibbin pembela Habib, ya. Kami sifatnya membela diri dan menjaga NKRI bertahan untuk menjaga kebenaran, menegakkan kebenaran, ya. Jadi jangan disalahpahami kalau kemudian kami melakukan tindakan yang terarah dan terukur dan persuasif. Tidak boleh kita membalas serangan-serangan agresif dari mereka, persekusi dari mereka. Nah, saudaraku, ini ada beberapa informasi yang harus kita sampaikan untuk edukasi, jangan disalahpahami. Video ini bukan untuk provokasi. Baik, saya akan tunjukkan salah satu pernyataan ya dari kelompok muhibbin. Ini ada kabar yang dari Jakarta dulu, ini kita sampaikan ya. Bagaimana pernyataan dari para kelompok muhibbin Ba'alawi. Simak baik-baik saudaraku. Ya. Ini kami Laskar Persaudaraan Islam. Ya, betul ya. Jadi mereka menyebut dirinya Laskar Persaudaraan Islam, berarti mereka dari FPI, Persaudaraan Islam. Dulu namanya FPI, Pembela Islam. Nah, sekarang dia menyebut dirinya sebagai Persaudaraan Islam. Telek gitu ya, Persaudaraan Islam dari mana gitu, dia mengaku-ngaku. Ya, kita lanjutkan ya, coba kita simak. Waduh, masih ada ini gangguan ini, bentar ya. Jadi mereka menyebut dirinya sebagai Persaudaraan Islam. Jelas itu Laskar FPI yang dulu namanya Front Pembela Islam. Ya, kita simak saudara. Ini kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan. Baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma
shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh reaksi dari pasukan yang dibentuk oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI yang dulu namanya adalah Front Pembela Islam. Jadi Rizik di dalam memimpin pasukannya itu sudah dilaksanakan oleh pasukannya itu. Tentu saja Rizik tidak turun ke lapangan. Rizik ada di rumah, makan enak, tidur enak, ya bersama istrinya, bersama keluarganya. Yang disuruh maju adalah orang-orang goblok yang menyebut dirinya sebagai pembela Islam, Front Persaudaraan Islam. Dia suka sekali memakai simbol-simbol keagamaan ya. Jadi dia berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran atas nama Tuhan. Itulah kelompok mereka. Mendoktrin atas nama Tuhan, atas nama membela agama, persaudaraan Islam. Ini sungguh ironis menurut saya. Ya, saudaraku, kalian makanya pelajari agama Islam dengan benar. Ya, kalau Habib Taufik mengatakan bahwa kalian mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib, katanya sesat. Justru dari banyak sekali perilaku Habib, maka kami bisa katakan Anda mengikuti Al-Quran dan jika mengikuti Habib, maka Anda sesat. Kalau Anda nggak ingin sesat, jangan mengikuti ajarannya Habib. Yang mengaku sebagai keturunan Allah harus dimuliakan. Ya, dengan mencintai Habib, kamu dijamin surga. Hal-hal seperti itu yang harus terus kita edukasikan, jangan sampai masyarakat kita itu dibodohin oleh orang-orang yang menyebut mereka itu orang yang paling agamis, tetapi perilakunya jauh dari nilai-nilai agama. Dia berbuat jahat dalam tanda petik ya, berbuat kemungkaran itu mengatasnamakan Tuhan, ya pakai takbir, menyebut pakai ayat-ayat Tuhan gitu, ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah, bagaimana respon kita? Tentu saja kita sadarkan mereka secara edukasi dan secara persuasif ya. Kita simak bagaimana ulasan dari Ustadz Bahril ya. Coba simak baik-baik. Pandangan dari anggota FPI Jakarta Selatan yang akan menunggu Laskar Sabilillah Demak Bintoro nanti pada tanggal 1 Muharram yang sudah disebutkan tadi. Kepada sedulur-sedulurku, kepada saudara-saudaraku, anggota FPI di Jakarta Selatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu sebelum Idul Fitri, saya menyampaikan tantangan kepada Rizik Syihab. Saya tunggu di kuburan Desa Buniwah. Kenapa saya lakukan itu? Saya tidak ingin kita sesama bangsa Indonesia, sesama saudara, itu bentrok meneteskan setetes darah. Tidak akan terjadi dan tidak akan ada yang namanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah melakukan pertempuran atau perkelahian dengan sesama anak bangsa pribumi Nusantara. Kita semuanya, kami dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dimanapun berada, saya Bahril Ulum yang ada di Bojong, Tegal, Jawa Tengah, itu adalah saudara Anda, saudara kalian semuanya. Kalian semuanya terlihat wajahnya nggak ada yang wajah-wajah Yaman, nggak ada yang wajah-wajah itu sebagai kehabiban. Ya, jadi saudaraku saya pertegas apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahril ya, bahwa kami ya warga pribumi tidak akan mau diadu domba ya untuk meneteskan darah melawan sesama pribumi. Kami akan terus menahan diri ya sebagaimana instruksi dari pimpinan kami Gus Abbas, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, agar kami terus menahan diri, melakukan edukasi kepada masyarakat ya, bukan persekusi.
bukan intimidasi dan juga bukan perang fisik, ya. Jadi kalau kalian, saudara-saudaraku sesama pribumi, sadarlah, yang kamu bela itu bangsa asing, komplotan imigran Yaman, yang kamu hanya diiming-imingi surga, yang tentu itu adalah kebohongan. Dari penjelasan para kiai sudah jelas bahwa tidak ada satupun Habib ulama besar. Profesor Dr. Said Akhil Siraj sudah menyampaikan tidak ada satupun ulama besar dari Habib. Tetapi yang diulamakan, seperti Rizik Syihab itu dibesar-besarkan, diglorifikasi, dia adalah imam besar umat Islam. Itu contoh-contoh mereka itu sebenarnya hanya mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku membesar-besarkan kelompok mereka, mengglorifikasi bahwa mereka itu keturunan Nabi paling mulia, paling hebat, paling pinter, seperti itu. Oleh karena itu, tolonglah saudaraku yang menjadi pembela Habib, sadar, kami yang harus kalian pahami tidak akan pernah mau diadu domba dengan sesama pribumi. Kami bertegas, yang kami lawan adalah doktrin, ajaran, dan kelompok Habib Ba'alawi. Ya, jangan sampai ada Habib yang terus-terusan mendoktrin, yang melecehkan kiai kita seperti itu. Jadi yang kita lawan adalah keturunan imigran Yaman, bukan sesama kaum pribumi, ya. Itu tegas kami ulangi berkali-kali. Jangan sampai ada yang salah paham, ya. Kalian masih sebagai korban, sama seperti kami juga pernah menjadi korban mereka. Mereka menganggap kita bangsa Indonesia itu kasta rendah, sehingga mereka merasa menjadi majikan kita. Kita harus menghormati mereka, harus menjunjung mereka, karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah yang harus digarisbawahi. Ya, selama ini yang menjadikan kaum pribumi, Bumi Putra Nusantara menjadi jongos, menjadi pembela, menjadi budak Habib itu karena percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Gobloknya ya kalian ini, saudara. Mohon maaf, saya agak keras, ya. Tapi kalau enggak seperti itu, kapan kalian sadar? Dengan kalimat yang tegas dan keras seperti itu aja, kalian tidak sadar-sadar dan masih saja membela kelompok keturunan asing imigran Yaman ini. Jadi kami pertegas kembali bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Ya, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, dan itu sudah terkonfirmasi berdasarkan multidisiplin ilmu. Dan kalian membela mereka hanya gara-gara terdoktrin agar mencintai mereka. Kalau tidak mencintai mereka, kamu dilaknat oleh Allah, ya. Jangan seperti itu. Gunakan akal sehatmu, ya, bahwa kalian ini harusnya mempercayai sesuatu dengan bukti, dan sementara mereka itu hanya mengaku-ngaku tanpa bukti. Ya, mengaku-ngaku tanpa bukti kok dipercaya gitu loh, ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan komentar dari Ustadz Bahril, ya. Sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan adanya penantangan Anda menunggu tanggal 1 Muharram nanti, bukankah tanggal 1 Muharram, bulan Muharram itu di dalam ajaran Islam diharamkan untuk berperang, saudaraku. Nah, jadi kepada saudara-saudaraku, warga Jakarta Selatan yang tergabung dalam FPI, Front Persaudaraan Islam, katanya Anda harus berpikir jernih, gunakan hati, pikiran, dan logika Anda. Apakah FPI yang sekarang itu memiliki dasar hukum? Apakah FPI yang sekarang itu... Ya, jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, FPI yang sekarang diartikan adalah Front Persaudaraan Islam, itu sesungguhnya hanyalah rumah baru, organisasi baru dengan istilah sedikit dirubah, yang awalnya tentu adalah Front Pembela Islam. Dan Front Pembela Islam itu sudah dibubarkan, kemudian mereka membuat rumah baru setelah rumah yang lama dibubarkan. Tetapi orang-orangnya ya sama, mentalitasnya sama, ideologi mereka sama, ya. Mereka adalah didikan dari Rizik Syihab,
Mereka adalah hasil dari doktrinnya kelompok Habib Rizik Syihab itu. Oleh karena itu kita harus waspada, dan itu sudah diserukan oleh pimpinan PWLS pusat bahwa kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diharap waspada, bahkan siaga 1. Kalau sewaktu-waktu ada serangan, persekusi seperti yang dialami oleh Ketua PWLS Karanganyar, ya, kita harus siap dan waspada. Oleh karena itu, jaringan PWLS terus menjalin komunikasi, interaksi, sehingga kalau ada apa-apa bisa segera bertindak, ya, bisa segera melakukan tindakan yang terarah dan terukur. Siapkan segala bentuk dokumentasi dan koordinasi dengan aparat setempat, ya. Jangan sampai kita main hakim sendiri, karena kita mencintai sesama bangsa pribumi. Ingat, anggota Front Persaudaraan Islam yang sekarang katanya sudah siap turun jalan, itu adalah saudara-saudara sesama pribumi. Mereka adalah korban pembodohan, korban doktrin, ya, dari Habib Rizik, ya, yang sudah memimpin mereka. Oleh karena itu kita harus selalu suarakan untuk selalu memegang nilai-nilai ajaran agama kita, memegang nilai-nilai hukum. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang anarkis, ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini kita sampaikan lagi berikutnya, ya. Jadi kita harus waspada menghadapi komplotan imigran Yaman yang mereka sendiri nggak berani turun, ya. Terjadi intimidasi dan akan persekusi oleh FPI terhadap tokoh-tokoh yang vokal di Jatim, Jambi, dan DKI. Ya, jadi saudaraku, intimidasi, persekusi yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam, ya, sekarang mereka menyebut itu, dulu Front Pembela Islam, itu sudah dilakukan di berbagai tempat, ya. Tadi disebut sudah di Jakarta, DKI Jakarta, bahkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jambi, itu mereka sudah speak up, ya. Dan ini adalah orang-orang yang sedang dibutakan mata hatinya karena doktrin Ba'alawi. Maka kita akan terus suarakan tentang hal ini supaya masyarakat itu sadar. Dan kami berharap muhibin ya segera sadar lah, ya, segera sadar, saudaraku yang dirahmati Allah. Pancasila, 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 Indonesia Begin, Indonesia Begin, Indonesia Begin. Ya, mereka terus di berbagai daerah, ya, mereka sudah bermunculan kelompok pendukung Rizik Syihab, ya. Dan tentu kita merespon dari PWLS dengan tindakan yang terarah dan terukur sesuai dengan instruksi dari pimpinan, ya, dari pimpinan PWLS, agar kita terus mentaati norma-norma hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri. Ini dari Kiai Mubarok, ya, waktu beliau memimpin di Karanganyar untuk menyikapi tindakan dari FPI. Ya, itu cuplikan video teman-teman dari Karanganyar yang juga selalu siap sedia, siap siaga, ya. Di mana rumahnya Mbak Mono Karanganyar diintimidasi oleh sejumlah
yang bisa lahir pengikutnya Rizik Syihab lah gitu. Apa yang terjadi dengan hari ini Kiai? Kerumunan di depan polsek. Jadi tadi saya sampai sana kebetulan mediasi sudah selesai, tapi kerumunan orang ya dari PGN, dari Makanuta, dari LS semuanya sudah mengamuk, artinya dari kemungkinan yang tidak diberikan. Jadi dari Makanuta, dari PGN dan dari LS semuanya standby dalam rangka untuk mengawal Pak Mono. Oh gitu. Itu mediasinya dengan siapa Kiai? Itu tadi informasinya dari padanya dia tidak menolak, tidak mau dikenakan FPI. Tapi awalnya dengan FPI dan Pak Mono. Oh gitu. Tapi tidak terjadi karena ada permintaan pemerintah agar Pak Mono minta maaf, maka minta maaf lah intinya tuntutannya kan Pak Mono agar minta maaf. Tapi Pak Mono tanya minta maafnya kepada siapa? Ya. Padahal kan tidak kan maafnya jelas kepada dari pada ini kan. Ya, itu cuplikan video respon dari PWLS karena kita juga sudah punya pasukan yang solid, ya semua terkendali. Bahkan ketika FPI diminta untuk hadir mediasi, dia tidak berani hadir. Ya, dia tidak berani hadir. Oleh karena itu, kalau kita bilang mereka pengecut, ya kalian jangan salah paham. Buktinya kalian ketika diminta hadir untuk face to face, ya setelah kalian melarikan diri, kabur, kalian nggak mau datang lagi. Ya, jadi itulah gaya mereka. Nah, ini sepertinya hanya intimidasi saja, menakut-nakuti supaya kita PWLS tidak berani melawan komplotan Habib. Mereka menginginkan agar kita berhenti menyuarakan kebenaran ilmiah bahwa mereka para Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Ya, itu seperti sudah benar-benar menunjukkan rasa ketakutan dari para Habib Ba'alawi sehingga dia menggunakan orang-orang pribumi ya yang sudah terdoktrin dan dimasukkan menjadi kelompok mereka dengan organisasi front persaudaraan mereka itu ya, persaudaraan Islam. Jadi dia hanya mengklaim saja ya. Jadi ini penting banget agar masyarakat terus menjaga kondusivitas, melakukan tindakan yang terukur ketika menghadapi komplotan FPI. Dulu ketika FPI belum dibubarkan itu sungguh meresahkan. Pada waktu itu banyak sekali tokoh ya yang dipersekusi, nggak ada yang berani melawan. Ya di sejumlah daerah itu kayaknya si FPI-nya itu benar-benar merasa berkuasa sampai-sampai Gus Dur menyebut mereka sebagai organisasi bajingan. Coba bayangkan, organisasi yang setiap hari teriak-teriak takbir, memakai ayat-ayat suci Al-Quran untuk melegitimasi tindakan mereka, kemudian mengaku pembela Islam, pembela nasab keturunan Rasulullah, tetapi oleh seorang ulama besar, seorang presiden RI, ya itu disebut sebagai organisasi bajingan. Berarti si Habib Rizik ini adalah imam besarnya bajingan itu, gitu loh. Ya. Dan ini banyak orang yang masih belum sadar ungkapan Gus Dur bahwa FPI itu organisasi bajingan itu ya masih banyak belum sadar, terutama generasi muda ya saudaraku ya. Kalian yang punya keturunan yang masih muda-muda itu hati-hati. Jangan sampai terpapar oleh faham mereka dan dijadikan sebagai budak FPI, budaknya Habib Rizik. Ya, tolong Bapak Ibu, kalau Anda punya putra-putri, hati-hati. Sampaikan pesan ini kepada putra-putri Anda, jangan sampai masuk organisasi yang dinaungi oleh si komplotan Habib itu. Ya, misalnya adalah Laskar Sakera. Ada lagi Laskar FPI atau Front Persaudaraan Islam. Karena hanya dengan edukasi seperti ini, menyadarkan masyarakat, maka kita berharap ini bisa mempersempit ruang gerak mereka, gitu loh. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai semakin banyak orang terperdaya oleh klaim sepihak mereka sebagai keturunan Rasulullah. Ya, jadi kita harus bangkit, kita harus berani melakukan perlawanan terhadap
ajaran sesat dan doktrin-doktrin menyesatkan dari Ba'alawi. Ya, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah Kabupaten Indramayu, menyatakan: 1. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. 2. Mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, serta mendesak kasus cek mesum Rizik Syihab untuk diajukan ke pengadilan. 3. Menolak Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional. Siapa kita? Siapa kita? Ya, ini juga perlu sampaikan instruksi dari PWI Pusat, Laskar Sabilillah Pusat, bahwa kita mendukung Gus Fuad Pleret ya, untuk berjuang terus menjaga nama baik Kiai Nusantara, harga diri Kiai Nusantara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila ya. Dan ini dalam tanda petik pecahnya perang ini, perang dengan si Habib Rizik sama pendukungnya adalah memang ketika terbuka sebuah fakta yang disampaikan oleh Gus Fuad bahwa yang namanya keturunan Yahudi berdasarkan Al-Quran, dan itu dibenarkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar bahwa Yahudi licik itu memang monyet, seperti monyet gitu loh ya. Dan ini kemudian menjadi Rizik Syihab marah, ketakutan dia. Takut kalau yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini tidak diangkat sebagai pahlawan nasional. Sehingga Rizik Syihab sangat reaktif, dan di ceramahnya itu yang kalian sudah mendengarnya itu provokasi, nantang perang, dan menyebut PWLS sebagai organisasi monyet. Dan pemimpinnya ini yang namanya Rizik sudah direspon oleh para pembelanya yang antara lain adalah Front Persaudaraan Islam. Oleh karena itu kami menyerukan kepada aparat yang berwenang, mohon ya, yang sudah viral agar si Rizik ini diadili dengan pertama kasus cek mesum itu, yang kedua penghasutan, dan kemudian kepada pemerintah khususnya Menteri Sosial, janganlah salah dan mencoreng kementerian, mencoreng negara, mencoreng presiden ya, segenap negara ini dengan mengangkat orang yang belum layak atau tidak layak ya, bukan belum tetapi tidak layak sebagai pahlawan nasional, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, itu akan menjadi presiden buruk, karena ketika Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional, ini sama dengan mengakui pembelokan sejarah yang sudah mereka lakukan. Mohon ya saudara-saudaraku, viralkan, bagikan video ini kemana-mana ya, supaya warga tahu bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu tidak layak, tidak memenuhi persyaratan sebagai pahlawan nasional. Dan alasannya sudah banyak sekali diungkap di video-video yang sudah viral, antara lain karena dia warga negara asing dan jasanya belum cukup untuk disebut sebagai pahlawan nasional. Dari kelompok Al-Qaeda dia menyebut ya ini dia ulama besar. Ulama besar dari mana? Kemudian dia menyebut ini pahlawan pendidikan. Wah, negara kita banyak orang-orang yang dari pribumi yang jauh lebih besar kehebatannya dibanding Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tadi. Ya itu ya. Jadi, dan yang harus selalu kita sampaikan kepada masyarakat, karena mereka juga terus mengulangi kebohongan demi kebohongan, adalah mereka itu bukan keturunan Rasulullah, gitulah ya. Kita berharap karena memang faktanya masih banyak ya, terutama generasi muda ini yang gampang didoktrin, ditakut-takutin dengan neraka, diiming-iming surga ini, yang
dijadikan sasaran empuk untuk didoktrin dan dijadikan sebagai muhibin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang kalian punya putra-putri itu, generasi muda sadarkan, jangan pernah terpapar faham dari Habibisme, Yamanisme, Tarimisme. Jangan sampai terpapar. Ya, oleh karena itu kita terus suarakan ini. Tidak gampang memang, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi insya Allah dengan terus setiap hari kita edukasi masyarakat, supaya masyarakat tahu kebenaran. Yang pertama bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Yang kedua bahwa mereka ya hanya mengglorifikasi, mengaku-ngaku tanpa bukti. Ketiga, yang namanya komplotan Habib Alawi mungkin memang ada secara perilaku, ada yang baik, tetapi kalau soal nasab semuanya tanpa terkecuali, karena mereka mengaku keturunan Rasulullah dan ternyata tanpa bukti, maka mereka pembohong, ya, bohong semuanya. Karena belum ada satupun Habib yang mau mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah, ya kan? Mereka masih mengaku-ngaku keturunan Rasulullah sampai sekarang. Dan itu dikapitalisasi, dijadikan sebagai alat ya untuk mendoktrin umat, mempengaruhi umat supaya menjadi pengikut mereka, seperti itu ya. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, demikian saja video yang kita bisa sampaikan. Terus ini kita akan update informasi untuk kita sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, ini hanya untuk edukasi dan rekreasi. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kita, tolong dibantu untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Mohon maaf, kami belum bisa membaca komentar-komentar Anda. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!